Makam beliau terletak di salah satu gampong di Lampagu, Kecamatan Pekanbanda, Kabupaten Aceh Besar yang paling sering dikunjungi pemancing dan juga para adventure yang ingin pergi ke Lok Mata Iye atau Ujong Pancu. Apabila ada pengunjung yang ingin pergi ke makam Syekh Hamzah Al-Fansuri, mudah saja, karena begitu sampai ke ujung jalan, alias jalan buntu, langsung disambut oleh sebuah pamflet bertuliskan, Makam Syekh Hamzah Al-Fansuri, Tengku Ujong Pancu, abad ke-16 sampai 17 Masehi. Syekh Hamzah Al-Fansuri merupakan ulama cendekiawan, sufi, dan budayawan yang berada di daerah Aceh. Beliau hidup pada pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah, pertengahan abad ke-16 Masehi, hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, awal abad ke-17 Masehi. Barganski menginformasikan bahwa Al-Fansuri hidup hingga akhir masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, tahun 1607 sampai tahun 1636, dan wafatnya beberapa tahun setelah datangnya Nuruddin Ar-Rani yang kedua kalinya di Aceh pada tahun 1637. Beliau berasal dari Pancur, sebuah tempat yang berada di pesisir Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pacur dalam sebutan Arabisasi Fansur, sebagaimana yang menempel di ujung nama Hamzah Fansuri. Akan tetapi dalam sajak-sajaknya telah disebutkan bahwa dirinya berasal dari Sahnawi, sebuah kota di Syam tempat bermukimnya pedagang dan ulama Islam dari Persia dan Arab. Meskipun belum bisa dipastikan mengenai di mana beliau dilahirkan, akan tetapi kedua tempat tersebut penting bagi kehidupan beliau. Beliau ahli dalam ilmu fiqh, tasawuf, falsafah, sastra, mantik, sejarah dan lain-lain. Dalam bidang bahasa, beliau juga sangat menguasai beberapa bahasa, seperti halnya bahasa Arab, Urdi, Parsi, Melayu dan Jawa. Metode yang digunakan beliau untuk belajar bahasa yaitu dengan cara mengemas seluruh sektor ilmu bahasa untuk berbicara secara fasih. Riwayat hidupnya tidak banyak yang mengetahui, beliau diperkirakan menjadi penulis pada masa Kesultanan Alauddin Riayat Shah yang merupakan sultan yang keempat dengan gelarnya Sayyid Mukamil. Beliau juga telah melalang buana dalam menempuh pendidikan sebagai bekal untuk memimpin pesantren di Obo Simpang Kanan Singkel. Banyaknya tempat yang pernah beliau tinggali ketika melakukan perjalanan tersebut, antara lain, Kudus, Banten, Johor, Syam, India, Persia, Irak, Mekah dan Madinah. Sedangkan tempat-tempat yang beliau pernah tinggali ketika menempuh pendidikan yakni di Singkel dan beberapa tempat yang ada di Aceh lalu dilanjutkan ke India, Persia dan Arab. Oleh karena itu beliau sangat fasih dalam berucap dengan berbagai bahasa, diantaranya Melayu, Urdu, Parsi dan Arab. Karya-karya Syekh Hamzah Al-Fansuri yang terkenal di dalam kesusastraan Melayu, Indonesia, tercatat buku-buku syairnya, antara lain, Syair Burung Pingai, Syair Dagang, Syair Pungguk, Syair Sidang Fakir, Syair Ikan Tongkil, Syair Perahu, Syair Tair Al-Uryan. Ada beberapa karangan Syekh Hamzah Al-Fansuri yang berbentuk kitab ilmiah antara lain, Asfarul Arifin fi Bayani Ilmi Suluki wa Tauhid, Syarbul Ashikin, Al-Muhtadi, Rubai Hamzah Al-Fansuri. Para penulis atau para penyair Melayu abad ke-17 dan 18 mayoritas berada di bawah bayang-bayang kejeniusan dan kepiawaian Syekh Hamzah Fansuri. Di dalam bidang kesusastraan, Syekh Hamzah Fansuri adalah ulama pertama yang memperkenalkan syair, dengan kriteria puisi 4 baris, skema sajak akhirnya A. Syair sebagai suatu ungkapan dengan bentuk pengucapan yang indah dan menarik, seperti halnya pantun yang sangat populer dan digemari oleh para penulis sampai pada abad ke-20. Di dalam bidang kebahasaan pun hasil karya Syekh Hamzah Fansuri sulit untuk dapat diingkari. Pertama, sebagai penulis pertama kitab keilmuan di dalam bahasa Melayu, Syekh Hamzah Fansuri telah berhasil mengangkat martabat bahasa Melayu dari sekedar lingua franca menjadi suatu bahasa intelektual dan ekspresi keilmuan yang canggih dan modern. Dengan demikian kedudukan bahasa Melayu di bidang penyebaran ilmu dan persuratan menjadi sangat penting dan bahasa-bahasa Nusantara yang lain, termasuk bahasa Jawa yang sebelumnya jatuh dan setelahnya biasa menjadi lebih berkembang. Kedua, jika kita membaca syair-syair dan risalah-risalah tasawuf Syekh Hamzah Fansuri, akan tampak betapa besarnya jasa Syekh Fansuri dalam proses islamisasi bahasa Melayu.
Islamisasi bahasa adalah sama dengan Islamisasi pemikiran dan kebudayaan. Di dalam bidang ilmu filsafat, tafsir dan kajian analisis sastranya, Syekh Hamzah Fansuri sudah pernah mempelopori penerapan metode takwil atau hermeneutika kepiawaian keruhanian. Syekh Hamzah Fansuri di dalam bidang hermeneutika sangat terlihat. Asrar Al-Arifin, Rahasia Ahli Makrifat, sebuah risalah tasawuf klasik paling berbobot yang pernah dibuat oleh ahli tasawuf Nusantara. Syekh Hamzah Fansuri telah memberi tafsir dan takwil atas puisinya sendiri, dengan analisis yang tajam dan dengan landasan pengetahuan yang sangat luas mencakup metafisika, logika-logika, epistemologi dan estetika. Asrar bukan saja merupakan salah satu akhlak tasawuf paling original yang pernah ditulis di dalam bahasa Melayu, tetapi juga pakan kitab keagamaan klasik yang paling original, jernih dan cemerlang bahasanya. Dengan memberi takwil terhadap syair-syairnya sendiri, Syekh Hamzah Fansuri berhasil menyusun sebuah risalah tasawuf yang sangat dalam isinya dan luas cakrawala permasalahannya. Syekh Hamzah Fansuri pernah menerangkan bahwa untuk mengenal jati diri seseorang, seorang sufi harus mengawalinya dengan suatu metode tafakur tertentu. Suatu metode dengan latihan yang sebenarnya juga banyak digunakan oleh berbagai jenis aliran mistik keagamaan atau spiritual di berbagai belahan dunia, yang lebih dikenal dengan istilah meditasi. Selama ini pengertian meditasi atau tafakur sering disalah tafsirkan hanya sebagai latihan pernapasan, atau berzikir, atau merapal mantra.